Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Heni Momongan. Saat ini saya rindu lagi berbagi kebenaran firman Tuhan sebagai bahan perenungan Gereja Masehi Injili di Minahasa untuk hari kenaikan Yesus ke sorga, yang juga diperingati sebagai Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gemim. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan, kami sungguh bersyukur untuk hari-hari kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Penyertaan-Mu sungguh sempurna. Kami selalu menikmati dan merasakan perlindungan dan penyertaan kebaikan Tuhan di hidup kami. Di saat ini Bapa, kami pun akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan pengertian untuk memahami dan mengerti kehendak-Mu, dan mampu untuk kami lakukan apa yang Engkau perintahkan, supaya benar-benar kami hidup menjadi saksi Kristus dimanapun kami pergi dan berada. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan yang akan kita renungkan terdapat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 dengan judul Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja, Juru Selamat dan Tuhan dunia, yang senantiasa menuntun dan memberkati gerejanya dan memberkati kita semua. Sebagai umat Kristiani, kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga sebagai ungkapan syukur atas karya kasih Kristus bagi dunia dan bagi manusia. Setelah ia menyelesaikan segala pekerjaannya di dunia dengan sempurna dan saatnya ia kembali kepada Bapanya, itu berarti ia harus berpisah dengan murid-muridnya. Suatu peristiwa agung yang dilakukan Allah sendiri untuk menyatakan bahwa Yesus hidup. Ia adalah Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia, mengalami kematian, tetapi bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Sungguh menarik bagi kita bahwa peristiwa kebangkitan Yesus ke sorga hanya dikisahkan oleh Lukas. Kita telah membaca Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Di sana dikisahkan bahwa sebelum Yesus terpisah dari murid-muridnya dan terangkat ke sorga, ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Di ayat 50. Seperti Musa memberkati bangsa Israel, Yakub juga memberkati anak-anaknya, demikian Yesus memberkati para murid-murid yang ada pada waktu itu. Dengan memberkati para murid menunjukkan kepada kita bahwa ia memberkati seluruh bangsa Israel, dalam arti rohani semua orang percaya kepadanya, termasuk kita semua, dan mengukirkan nama Bapanya dalam diri semua orang percaya. Memberkati dalam bahasa Yunani eulogio atau mengucap berkat. Setelah Yesus memberkati para murid, ia berpisah dengan mereka dan terangkat ke sorga. Sebagaimana ia bangkit, demikian pula ia naik ke sorga dengan kuasanya yang besar. Kenaikan Yesus ke sorga merupakan penggenapan dari nubuat yang pernah dikatakannya kepada para pemimpin Yahudi sebelum disalibkan. Dalam Injil Lukas 22 ayat 69 dikatakan, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Yohanes Calvin berkata, apabila kita berbicara tentang sorga, sebaliknya kita telah mengingat kepada suatu keadaan, bukan suatu tempat. Di mana kenaikan Yesus Kristus ke sorga berarti Kristus masuk ke dalam keadaan kemuliaan sorga yang diperolehnya melalui kebangkitannya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Yesus Kristus ke sorga pada satu pihak sebagai penutup pada suatu masa, tetapi juga merupakan permulaan dari suatu masa baru, yakni masa yang dicirikan oleh pekerjaan Allah dengan perantaraan Roh Kudus. Dengan kenaikan Yesus ke sorga, membuat para murid sujud menyembahnya dan bersukacita. Menyembah dalam bahasa Yunani proskuneo, atau berlutut, membungkukkan diri. Hal ini berarti bahwa para murid sungguh-sungguh takluk dan mau menyembah Dia sebagai yang mulia. Para murid menyembahnya oleh karena pertama, mereka telah diberkati oleh Tuhan, dan kedua, karena cara Ia terangkat ke sorga membuktikan bahwa Ia dimuliakan oleh Bapanya. Para murid sungguh takjub, kagum menyaksikan peristiwa kenaikan Yesus yang mereka saksikan itu, sehingga menimbulkan rasa syukur yang dalam, di mana para murid yang menyembahnya pulang dengan sangat bersukacita. Dengan bahasa Yunani karas megales, bahasa Inggris great joy, artinya sukacita yang besar. Perubahan psikologis yang sangat menakjubkan dialami oleh para murid, sebab melalui peristiwa tersebut pikiran mereka diubahkan. Yang sebelumnya para murid bersedih sewaktu Yesus berkata bahwa Ia harus pergi meninggalkan mereka, tetapi kini mereka sangat bersuka cita setelah menyaksikan dan mengalami kuasa kenaikan Yesus Kristus. Para murid sangat bersuka cita sebab mereka yakin bahwa Ia pergi untuk menyediakan tempat di rumah Bapa. Para murid dan semua orang percaya sangat yakin bahwa Ia telah menjanjikan penolong. Dalam bahasa Yunani, parakleton, yaitu roh kebenaran. Respon mereka sangat baik. Mereka beribadah dalam bait Allah dan memuliakannya. Memuji dan memuliakan Allah setiap waktu merupakan tindakan nyata bagi setiap orang yang percaya, mengingat berkat-berkatnya yang begitu ajaib telah kita terima dan nikmati darinya. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ini sebagai gereja Tuhan, mari kita jadikan perayaan ini sebagai momen untuk menyatakan syukur, terima kasih, dan hormat kepada Tuhan, karena Dia telah mempercayakan kita gereja Tuhan, termasuk di dalamnya wanita kaum ibu sebagai mitra kerjanya yang diutus untuk memberitakan Injil, kabar baik bagi dunia. Kepercayaan yang diberikan Tuhan ini sungguh mulia dan tak ternilai harganya. Lepas dari kekurangan dan kelemahan kita, Tuhan telah menjadikan kita saksinya dan mempercayakan tugas mulia ini kepada kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, mari kita syukuri, hargai, hayati, dan hormati kepercayaan yang diberikan Tuhan bagi kita. Kenaikan Yesus Kristus ke sorga sebagai tanda besarnya kuasa Allah yang tak terselami oleh kita manusia. Kita yakini bahwa sebagaimana Ia memberkati para murid, maka Ia akan selalu memberkati kita semua dengan berkat-berkat yang menakjubkan. Namun ketika kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan hidup, yakinlah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita yakin bahwa dengan kenaikan Yesus Kristus ke sorga, berarti Ia telah mempersiapkan suatu suasana yang indah dan mulia bagi semua orang percaya. Karena Ia telah menjadi pengantara antara kita dengan Allah Bapa. Sebagai orang yang percaya, kita juga terpanggil untuk terus menjadi saksi Tuhan dan memberikan kabar baik tentang Yesus yang hidup melalui gaya hidup yang baik dalam setiap aktivitas, tugas, kerja, dan karya sesuai dengan talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing, supaya semakin banyak orang yang menjadi percaya dan menerima Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Momentum Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu juga kiranya memberi semangat baru kepada setiap kaum perempuan gereja, bahwa sesungguhnya potensi yang telah Tuhan percayakan kepada kita akan didedikasikan kepada keluarga, kepada sesama, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kehadiran wanita kaum ibu dalam kehidupan bergereja bukanlah sekedar pelengkap saja, tetapi peran dan fungsi wanita kaum ibu dirasakan sebagai suatu kekuatan di dalam gereja. Dan hal ini harus memperkuat citra perempuan gereja yang menghargai dirinya sebagai gambar Allah dalam kesetaraan dengan laki-laki, membina hubungannya yang akrab dengan Tuhan dalam pelayanan, sambil mengandalkan doa dan rajin membaca firman, serta turut serta dalam pelayanan gereja dan masyarakat, tanpa mengabaikan pendidikan bagi anak-anak, serta membangun rumah tangga yang baik dan harmonis, menghormati dan mengasihi suami sebagai istri yang beriman, menjadi tiang doa bagi keluarga, menjadi istri yang bijak, berkarakter dan berkepribadian yang baik, cakap dan terampil mengatur rumah tangga, menjadi istri yang beriman, yang hidup takut akan Tuhan. Dengan demikian, peran perempuan memperkokoh persekutuan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, selamat kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga, dan selamat merayakan Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gereja Masihi Injili di Minahasa. Mari kita hidup dalam kesatuan dan semangat melayani Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Yesus Kristus Tuhan kami. Firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan kiranya akan terus mengokohkan iman kami, untuk kami setia beriman kepada Kristus dan setia melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, sebagai wujud nyata kami bersedia menjadi saksi Kristus di tengah dunia milik-Mu. Berkatilah kehidupan kami semua ya Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.